Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Selamat pagi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita senantiasa dapat mengikuti pembelajaran secara daring ini. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran kali ini kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa belajar. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Pembelajaran kita kali ini masih membahas tentang hikmah sholat. Untuk kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Terkait dengan hikmah sholat, sholat itu dapat meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Jadi dengan sholat, kesehatan jasmani kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dr. Haji Ali Sabu, ini seorang profesor medis, menjelaskan bila ditinjau dari segi kesehatan, setiap gerakan, sikap, serta setiap perubahan dalam gerak tubuh seseorang pada saat melaksanakan sholat merupakan satu rangkaian dari butir-butir ritmis yang mengandung nilai kesehatan tiada terhingga. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dari gerakan sholat akan mengubah fungsi serta manfaat yang ada, dan dalam syariat hal itu tidak dibenarkan. Jadi oleh karena itu gerakan sholat itu sudah ada ketentuannya. Oleh karenanya kita harus mengikuti gerakan sholat dengan benar. Ketika kita mengikuti gerakan sholat dengan benar sesuai dengan syarat dan rukunnya, itu tidak saja bermanfaat secara ukhrawi, tapi secara jasmani itu juga ada nilai tersendiri. Profesor Dr. Van Schreiber mengatakan, gerakan sholat menurut agama Islam adalah suatu cara untuk memperoleh kesehatan dalam arti yang seluas-luasnya, dan ini dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi menurut Profesor Dr. Van Schreiber ini jelas bahwasanya sholat itu sangat bernilai sekali bagi kesehatan kita, ya. Jadi di samping kita sebagai umat Islam wajib sholat, kita akan mendapatkan bonus kesehatan kita akan menjadi optimal. Sementara Profesor Dr. Kohlerus dan Profesor Dr. Liebe mengatakan gerakan-gerakan sholat dapat mengurangi dan bahkan bisa mencegah penyakit jantung. Jadi kalau kita sholat kita benar, ya, gerakan-gerakannya sesuai dengan tuntunan syariat, maka sholat itu dapat mencegah penyakit jantung. Jadi kita kalau sholatnya benar, insya Allah tidak akan terserang penyakit jantung. Selanjutnya, hikmah di balik gerakan sholat. Keutamaan sholat yang lain adalah bahwa rangkaian gerakan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini syarat akan hikmah dan bermanfaat bagi kesehatan, sebagaimana diungkapkan oleh ilmuwan dan cendekiawan muslim. Akan tetapi syaratnya semua gerakan tersebut dilakukan dengan benar, ya. Jadi ketika kita sholat gerakannya harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai salah.
Di samping itu juga ketika sholat kita harus tumak ninah, ya. Tumak ninah itu perlahan, ya. Jadi tumak ninah itu adalah diam sejenak, ya. As-sukut bi qadri subhanallah, ya. Diam sejenak sekiranya orang membaca subhanallah. Di dalam sholat tumak ninah itu ada 4 tempat. Yang pertama ketika ruku, setelah kita membaca doa tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, kita jangan langsung berdiri untuk ruku, ya. Akan tetapi kita harus berhenti sejenak, ya, selama orang membaca subhanallah kira-kira 1 detik atau 2 detik, ya. Yang kedua tempatnya tumak ninah itu ketika iktidal. Ketika kalian sudah membaca doanya i'tidal Rabbana lakal hamdu ila akhirih, diam sejenak 1 detik atau 2 detik cukup, kemudian dilanjutkan dengan sujud. Tempat yang ketiga tumak ninah itu di dalam sujud. Setelah kalian membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, itu juga harus tumak ninah, ya. Diam sejenak bi qadri subhanallah 1 detik atau 2 detik cukup. Kemudian yang keempat ketika duduk di antara 2 sujud, ya, ketika kalian sudah membaca doanya Rabbi firli warhamni ila akhirih, kalian harus tumak ninah. Jadi diam sejenak kira-kira 1 detik atau 2 detik cukup. Tumak ninah ini wajib hukumnya. Sedangkan doa yang kalian baca baik ketika ruku, iktidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud itu adalah sunnah, ya. Jadi yang wajib itu adalah tumak ninahnya, ya. Jadi tumak ninah atau bisa dikatakan di sini perlahan dan tidak terburu-buru, ya. Jadi sholatnya itu betul-betul kita menghadirkan Allah di dalam hati kita. Jadi seolah-olah kita berhadapan dengan Allah ketika sholat. Jadi anta'budallah ka'annaka tarah. Jadi ketika sholat kita harus mempunyai keyakinan seakan-akan kita menghadap Allah. Kalau tidak bisa meyakini seperti itu, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jadi kalau kita tidak bisa meyakini bahwasanya kita sholat seolah-olah kita berhadapan oleh Allah, maka kita harus mempunyai keyakinan bahwasannya sholat kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya gerakan dari sholat tersebut, ya, harus tumak ninah. Di samping itu juga harus istiqomah. Istiqomah artinya adalah konsisten atau terus menerus, ya. Jadi di dalam sholat kita harus ajak atau istiqomah rutin, ya. Jadi kita tidak boleh kadang sholat kadang tidak. Jadi dalam 1 hari sholat harus dikerjakan 5 kali, ya. Jangan sampai terbalik, kalian sholat 5 hari sekali, nah itu tidak boleh. Selanjutnya gerakan sholat dapat melenturkan urat saraf, ya. Jadi urat saraf yang ada di dalam tubuh kita itu kalau kita lakukan gerakan sholat dengan benar akan menjadi lentur dan juga bermanfaat untuk mengaktifkan sistem keringat, ya. Sistem keringat yang ada di dalam tubuh itu akan menjadi aktif dan sistem pemanas tubuh itu juga akan menjadi aktif. Selain itu juga membuka pintu oksigen ke otak. Jadi gerakan sholat yang benar, ya, maka ini akan membuka pintu oksigen ke otak sehingga oksigen akan berjalan dengan lancar. Kemudian juga bermanfaat mengeluarkan muatan listrik negatif dalam tubuh, ya. Di dalam tubuh manusia ada listrik yang positif dan negatif, ya. Jadi ketika sholatnya itu gerakannya benar, maka muatan listrik yang negatif ini akan keluar dari dalam tubuh kita. Di samping itu membiasakan pembuluh darah halus di otak mendapatkan tekanan tinggi, ya, dan membuka pembuluh darah di bagian dalam tubuh arteri atau jantung, ya, sehingga
Pendek kata, gerakan sholat ini apabila kita lakukan dengan benar, maka kesehatan jasmani kita akan terjaga. Next. Selanjutnya adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu adalah takbir yang kita ucapkan ketika kita akan mengawali sholat. Perlu diketahui bahwasanya takbir di dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah takbiratul intiqal. Ya, takbiratul ihram itu adalah takbir yang kita ucapkan ketika kita akan mengawali sholat. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Ya, karena ketika kita sudah membaca takbir Allahu Akbar, ya, maka segala sesuatu yang asalnya halal menjadi haram. Ya. Contohnya makan itu adalah halal, minum halal. Akan tetapi ketika kalian takbir Allahu Akbar, maka makan dan minum menjadi haram. Ya, itu makanya dinamakan takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu adalah takbir yang diucapkan ketika perpindahan rukun antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Contohnya ketika kalian setelah berdiri mau ruku, nah itu disunahkan untuk membaca takbir. Dari i'tidal mau sujud itu juga disunahkan membaca takbir dan seterusnya. Itu namanya takbiratul intiqal. Ketika takbir kita mengangkat kedua tangan ke atas hingga sejajar dengan bahu. Ya. Jadi ketika takbir posisi kedua tangan kita angkat ke atas sejajar dengan bahu. Ya. Jadi kedua telapak tangan kita hadapkan ke kiblat. Ya. Takbir ini dilakukan ketika hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku. Ya. Itu takbir yang intiqal, ya, yang kalau yang pertama kali itu adalah takbiratul ihram. Pada saat kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu, ya, maka ini otomatis akan membuka dada kita, memberikan aliran darah dari pembuluh baik yang terdapat di lengan untuk dialirkan ke bagian otak pengatur keseimbangan tubuh. Kemudian membuka mata dan telinga kita sehingga keseimbangan tubuh akan terjaga. Jadi ini hikmah gerakan takbiratul ihram, ya. Jadi kalau kita lakukan dengan benar, maka keseimbangan tubuh kita akan terjaga. Next. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Sholat dengan berdiri, ya. Wajibnya sholat itu kan berdiri bagi yang mampu, ya. Ini bukannya tanpa hikmah, ternyata berdiri dapat melatih keseimbangan tubuh dan konsentrasi pikiran. Jadi dengan berdiri konsentrasi pikiran kita, keseimbangan tubuh kita akan terjaga. Next. Selanjutnya setelah takbiratul ihram dilanjutkan dengan rukun berikutnya, yaitu adalah ruku, ya. Ruku yang dilakukan dengan tenang dan optimal. Jadi gerakan ketika ruku jangan tergesa-gesa, tapi kita lakukan dengan tenang dan optimal. Ini akan bermanfaat, dapat merawat kelenturan tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang atau sebagai saraf sentral manusia, dan juga beserta aliran darahnya, ya. Jadi gerakannya harus tenang. Ini akan bermanfaat untuk merawat kelenturan tulang belakang kita. Rukuk pun juga dapat memelihara kelenturan tuas sistem keringat yang terdapat di punggung, di pinggang, paha dan betis belakang. Demikian pula tulang leher, tengkuk dan saluran saraf memori, ya. Ini juga dapat terjaga kelenturannya dengan gerakan ruku, ya.
Jadi gerakan ruku itu manfaatnya luar biasa sekali untuk menjaga kelenturan tulang belakang kita. Kelenturan saraf memori ini juga dapat dijaga dengan mengangkat kepala secara maksimal, ya, dengan mata menatap ke tempat sujud. Jadi posisi kita ketika ruku, pandangan mata jangan memandang ke kiri atau ke kanan, tapi pandangan mata itu fokus di tempat sujud, ya. Posisi apa itu? Ketika kita ruku, ya, itu umpama tulang punggung kita diletakkan sebuah buku, maka buku itu tidak akan terjatuh, ya. Maka posisi tersebut adalah posisi ruku yang benar. Sedangkan kedua tangan kita itu memegang kedua lutut, ya, tidak boleh terlalu ke bawah, juga tidak boleh terlalu ke atas. Next. Jadi demikian anak-anakku materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Untuk selanjutnya nanti tugas terkait dengan materi kali ini akan saya share ke grup masing-masing kelas, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.